Oke, selamat siang, Resi. Oke, siap kok Resi? Ya, baguslah. Oke, Resi. Resi, kamu sudah terima WA dari Bapak? Iya. Bapak baca? Ya. Oke, Resi. Yang Bapak WA itu apa yang Bapak baca di situ? Coba tanya sama Resi. Tentang lomba cerdas cermat fisika. Coba baca ini kan, yang Bapak kirimkan adalah di situ Resi. Kira-kira bagaimana apa dalam situ? Ada buat materi? Gimana ini? Materi itu tentang biologi statis, mekanika, momen gaya, dan listrik statis. Nah, itu aja? Iya. Oh, ada mekanika, biologi statis, mekanika, dan momen gaya. Oke lah. Kalau Bapak tanya sih, kira-kira kayak mana? Kualifikasi materi itu? Ada sih Pak, sebagian, cuma ada dua materi yang belum saya kuasai Pak. Yaitu materi biologi statis tentang tekanan hidrostatis sama momen gaya. Oh, jadi yang kualifikasi ada berapa? Ada dua dulu. Oke lah, sebenarnya kalau Bapak udah tahu, belum semua para pahami itu. Karena ketika menjelaskan materi itu saya tidak dikelaskan karena saya itu sedang berhalangan karena kan saya latihan menari untuk persiapan Bapak. Kemarin ya. Oke lah, jadi apa Resi yang nggak paham tadi kau tentang fluid statis. Kalau fluid statisnya di bagian mana kau kurang paham? Tekanan hidrostatis. Oh, yang kedua yang nggak kau paham yang mana? Momen gaya. Momen gaya. Momen gaya. Oke lah Resi. Jadi ini Bapak apa ini persiapan kita ini untuk cerdas cermat fisika ini kau harus bisa kuasai semua Resi. Iya, untuk itu kau harus paham fluid statisnya. Kan kemarin sudah Bapak terangkan itu kan kamu gantian kan. Itu tentang tekanan hidrostatis, ada tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada lagi dia hukum Archimedes, ada viskositas, ada juga kapilaritas, ya kan? Oke, Resi, kalau Bapak terangkan Resi ini, tadi kau bilang tadi nggak paham, sedikit ketinggalan materi kau kan, tentang tekanan hidrostatis itu di situ saja kan, tekanan hidrostatis kan, dan momen gaya itu selalu terang sama kau. Bahwa tekanan hidrostatis itu Resi ingat ya ini ya, tekanan hidrostatis, tekanan itu tekanan hidro itu air. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan ya yang terjadi di dalam fluida yang diam. Statis itu Resi artinya diam ya. Hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di dalam fluida yang diam. Itu dia. Jadi yang diakibatkan oleh pengaruh gravitasi bumi. Itu. Ini harus kuasai materinya ini dulu. Konsepnya dulu kan ini ada juga pertanyaannya situ. Ada kan dikasih contoh soal di apa itu kan dulu itu kan? Ada. Iya. Oke. Jadi udah rumusnya ini Resi. Rumus tekanan hidrostatis Resi. pH sama dengan rho dikali G kali H. Coba lihat dulu ini. Nampak? pH. Jadi pH itu Resi adalah tekanan hidrostatis. Rho itu adalah rho fluida. Ini disebutkan dengan rho F. Ya. Berikutnya lagi G itu percepatan gravitasi dan H itu kedalaman. Gitu ya. Coba kalau Bapak ulangi dulu. Rumus tekanan hidrostatis apa rumusnya? Oh ya. Apa itu pH? pH itu tekanan hidrostatis yang memiliki satuan pH, Pascal. Pascal, Iya. dan Rho itu ada Rho fluida yang disimbolkan Rho F, dan D itu kecepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Kecepatan gravitasi dan H itu kedalaman. Ya kan?
Jadi kita dikoreksi, kalau menyelam kau di dalam air, mau nyebutin modern kan? Iya. Apa penyebabnya itu? Penyebabnya adalah Karena adanya tekanan hidrostatis. tekanan hidrostatis mengakibatkan kita mengalami gangguan di dalam air akibat tekanan hidrostatis. Oke, itu dia resi. Ini kan kau sudah tahu nih kan pH sama dengan rho dikali G kali H. Nah, sekarang Bapak mau ingin tahu kau apa juga. Saya yakin kau sudah tahu nih perkalian itu kan. Coba Bapak kasih contoh soal ini biar kau lebih paham lagi ya tentang tekanan hidrostatis ini. Ada sebuah danau, ini Bapak kasih soal ini sama kamu, resi. Ada sebuah danau, mandilah seorang anak-anak di situ. Diketahui bahwa massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, ini G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. G tadi apa? G tadi percepatan rotasi bumi. Harganya berapa? 10. Kenapa 10 meter per sekon? Kan kasih dulu suara. Berapa harganya? 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Hanya sama dengan 2 meter. Maka coba dulu kau cari di sini berapa besar tekanan hidrostatisnya. Coba terangkan sama Bapak. Jadi rumus yang kita pakai adalah pH sama dengan rho dikali G dikali H, Iya. yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2 meter, yaitu hasilnya 20.000 massa. 20.000. Oke, sini Bapak lihat dulu. pH rho bukan rho ya, tapi rho. Paham nggak sih? 1000 apa ini? 1000 kg per meter kubik. G ini 10 satuan apa? Satuan G apa? Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ya, begitu. 2. H ini kedalaman. Apa satuan kedalaman? Meter. Meter. Satuan meter sama dengan satuan panjang juga kan? Iya. Iya, begitu. Oke. Kira-kira kalau untuk materi tekanan hidrostatis ini udah agak lumayan apa sih? Sudah mengerti, Pak? Sudah mengerti gitu ya. Oke, nanti saya tanya lagi refleksinya Resi. Apa buku? Saya tanya kamu kira-kira udah seberapa jauh pemahaman di sini. Ya, oke. Sekarang Bapak masuk lagi ke apa? Ke momen gaya. Kemarin kamu kan nggak sempat itu kan belajarnya. Ini Resi, saya terangkan sedikit. Momen gaya itu Resi, sebenarnya dia sederhana saja. Momen gaya itu adalah penyebab benda bergerak rotasi itu adalah momen gaya. Penyebab benda bergerak rotasi. Kalau penyebab benda bergerak translasi atau bergerak lurus itu adalah gaya. Oke, Messi? Coba ulang lagi. Apa momen gaya? Penyebab benda bergerak rotasi. Jadi kalau gaya itu menyebabkan apa? Benda bergerak translasi atau bergerak lurus. Oke, bagus. Ini paham kan apa Resi ya? Berikutnya lagi rumus momen gaya. Nih. Rumus momen gaya itu adalah tau sama dengan F dikali L, di mana tau ini adalah momen gaya, satuannya kalau F dikali L Newton meter itu Resi, artinya Newton dikali meter. Berikutnya lagi F itu adalah gaya satuannya Newton, ya kan? L lengan momen itu adalah ini lengan momen, satuan lengan momen apa?
Meter, benar, Pastor. Oke, coba dulu resiko lihat rumus ini. Nah, coba ulang lagi dulu yang Bapak bilang tadi. Rumus momen gaya adalah tau sama dengan F dikali L. Tau adalah momen gaya yang memiliki satuan M dikali M, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan L sama dengan momen dengan satuan meter. Udah kira-kira apa kan? Udah buka kan? Ya, jadi begitu sih. Ini Bapak kasih contoh soal lagi sih ya, satu lagi ya, tentang apa ini? Tentang momen gaya. Ini contoh soal sih. Nah, ini saya kasih contoh soal. Tapi ingat sih ya, ini momen gaya ini dia nanti harus ingat kau, momen gaya merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Adalah besaran yang dinilai ditinjau ada nilai dan ada arah. Ada nilai dan arahnya. Itu dia. Ini contoh nomor 1 di resi. Diketahui sebuah gaya sebesar 50 Newton, ini F. Lalu dia diberikan gaya memutar sebuah benda yang lengan momennya itu 0,2 meter contohnya. Ya, dan ini dia searah putaran jarum jam. Kalau benda diputar searah putaran jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Dan sebaliknya bagaimana? Kalau dengan jarum jam dia negatif. Negatif. Oke. Berikutnya coba ditanya berapa tahun? Coba dulu kerjakan dulu nih, berapa hasilnya? Kalau dia pakai momen tuh Kalikan saja. Ini kan jadi contoh ini 50 Newton dikali 0,2. Hilangkan nolnya ini, jadikan hilangkan 0 di sini. Jadi 5 kali 2. Iya, begitu dia kalau perkaliannya. Oke, dari sini lagi kalau Bapak tanya, kalau perkaliannya contoh lagi 0,7 dikali 100 jadi berapa lagi? jadi 70. Benar, 70. Oke. 70 begitu. Udah ingat kan kira-kira? Resi, ini kan kalau masih ada lagi yang kurang paham kau? Hanya ini aja tadi Iya, hanya dua itu tentang apa tadi? hidrostatis. Hidrostatis Tentang tekanan hidrostatis dan momen gaya. dan momen gaya. Oke lah Resi. Jadi begini, saya mau mendengarkan kembali dari kau. Coba terangkan dulu apa itu tentang tekanan hidrostatis dan tekanan hidrostatis dulu dengan momen gaya. Tekanan hidrostatis, terangkan dia itu apa, rumusnya apa. Coba sekarang. Tekanan hidrostatis itu kan tekanan Yang di dalam zat cair yang diam tekanan hidrostatis adalah akibat pengaruh. zat cair yang diam. Salah, benar, ulang. Tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam akibat pengaruh gravitasi bumi. Coba ulang. Tekanan yang terjadi akibat zat cair yang diam. Salah. Di dalam zat cair yang diam. Ulang. Tekanan yang Terjadi di dalam zat cair yang diam akibat gravitasi bumi. betul. Dan rumusnya adalah adalah apa rumusnya? pH sama dengan rho dikali G dikali H. Bagus. Ulang sekali lagi. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam yang diakibatkan gravitasi bumi dan memiliki rumus yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H, yaitu pH dengan satuan Pascal dan rho dengan satuan
kilogram per meter kubik, per setiap per meter kubik, dan D yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H yaitu kedalaman dengan satuan meter. Iya. Jadi pH itu apa pH? Tekanan hidrostatis. Oke. Itulah dia tekanan hidrostatis pH. G berapa harga G? 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter. Itu merupakan konstan atau ketetapan. Definisi kalau tekanan itulah dia tekanan hidrostatis. Bapak ingin tahu coba terangkan dulu sama Bapak. Refleksikan dulu jelaskan lagi yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang moment gaya. Moment gaya adalah penyebab benda bergerak rotasi. Dan rumus moment gaya adalah tau sama dengan F dikali L, yaitu tau sama dengan moment gaya dengan satuan Newton dikali meter, dan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan L sama dengan momen dengan satuan meter. Oke. Jadi tau itu adalah Gaya. apa satu momen gaya? N dikali meter. Newton dikali meter. kali meter. Itu dia. Oke. Tadi kalau saya kasih apa ya, kalau nanti muncul seperti ini resi apa? Muncul seperti ini contoh soal atau soal di cerdas cermat itu. Kira-kira udah bisa kamu? Sudah bisa. Tapi ingat sih yang ini pun belum ini yang mungkin lebih sulit dari sini yang muncul. Nanti ada beberapa gaya yang mempengaruhi sebuah sistem. Nanti kau cari sigmanya seluruhnya. Bisa paham? Contoh di buku ini, nih ada 4 didorong di sini, sepi didorong di sini, didorong di sini. Dari keempat sisinya berapa mohon gaya total terhadap buku? Akan lagi dia. Maka ini kita kemungkinan latihan soal-soal lebih sulit agar kau bisa persiapan nanti cerdas cermat. Kira-kira gimana pendapat kamu Desi? Coba kalau pendapatmu tentang rencana kita lagi. Saya setuju Pak, karena kita juga perlu melakukan pembelajaran yang lebih lanjut lagi, pembelajaran yang mungkin lebih sulit dari sini Pak, karena biasanya dari yang kita pelajari akan timbul soal yang lebih susah dari yang kita pelajari. Oh, gitu ya. Bapak tanya Resi, ini kan kita diskusi kan? Kira cocok kalau rasa diskusi seperti ini Resi? Cocok Pak. Mungkin ya itu Pak, kita harus menyiapkan waktu untuk diskusi lebih lanjut. Menyiapkan waktu lagi kita kan untuk diskusi yang lanjut ya. Jadi nanti beginilah Resi, nanti saya akan ambil waktu untuk kita diskusi lagi tentang soal-soal dan materi ya. Ya. Kira-kira kamu semangat ya kamu ini? Semangat Pak. Oke. Oke, baik Pak Resi, terima kasih atas kesediaan kamu. Oke, boleh kita kembali ke tempat kamu sekarang.